Seorang pria ditembak dari jarak dekat di Oki, Sumatera Selatan. Motif penembakan karena sakit hati diejek korban. Seorang oknum ASN Waikanan Lampung ditangkap tim Kejari Oki setelah menyamar jadi jaksa. Sumsel United belum mampu keluar dari tren negatifnya. Mereka harus mengakui keunggulan tuan rumah FC Bekasi City dengan skor tipis 0-1. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Di informasi pertama saudara, aksi penembakan seorang pria di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan saat mengendarai sepeda motor mengejutkan warga. Tak sampai 24 jam, polisi meringkus pelaku yang ternyata rekan dekat korban. Video yang viral di media sosial memperlihatkan detik-detik seorang pria menembak pengendara motor di Jalan Poros Desa Sungai Jeruju, Cengal, Ogan Komering Ilir pada Senin 6 Oktober 2025 pagi. Setelah melepaskan tembakan, pelaku melarikan diri dengan mobil, sementara korban terjatuh dan meninggal di tempat. Istri korban yang saat kejadian dibonceng korban histeris melihat suaminya tak berdaya. Tak sampai 24 jam, polisi menangkap pelaku RN yang ternyata rekan korban. Penembakan diduga dipicu dendam lama setelah pelaku merasa dipermalukan korban saat akan meminjam sejumlah uang di depan umum. Jadi pelaku menembak korban menggunakan senjata api rakitan. Nanti untuk barang bukti juga sudah kita amankan. Revolver sebanyak 1 kali mengenai dada korban. Keterangan tersangka bahwa motifnya adalah karena dendam, sakit hati. Dia diejek di depan umum orang banyak sehingga dia melampiaskan. Dari tersangka, polisi menyita 1 senjata api rakitan jenis revolver. Kini tersangka ditahan di Polres Oki dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tergiur imbalan seorang ASN di Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Waikanan Lampung menyamar jadi jaksa demi menyelesaikan sebuah kasus. Pelaku akhirnya ditangkap Kejari Oki, Sumatera Selatan. Ini. Sini bang. Seorang jaksa gadungan ditangkap tim Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pelaku berinisial BA ternyata ASN aktif di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Waikanan Lampung. BA ditangkap ketika mengenakan seragam dinas kejaksaan. Selain dirinya, seorang rekannya yang berprofesi sebagai pengusaha di Palembang juga ikut ditangkap. Penangkapan bermula dari kecurigaan aparat saat BA yang mengaku sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung meminta pengawalan Kodim untuk bertemu Bupati Oki. Dari penyelidikan, diketahui BA menyamar karena tergiur imbalan dari Kepala Dinas Pendidikan untuk membantu menyelesaikan kasus yang tengah ditangani Kejari Oki. Pelaku diduga telah menerima uang dari Kepala Dinas tersebut baik melalui transfer maupun tunai. Motifnya apa dia Pak? Ngaku-ngaku Ya, jadi. pasti motifnya ingin mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini mereka itu sudah menerima 2 kali transfer. Meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan yang ditransfer melalui supir beliau. Berapa jumlahnya? Pertama dikirim itu sebesar 5 juta, yang kedua dikirim sebesar 2.500.000 dan cash sebesar 3 juta. Pak, selain itu siapa lagi korban pemerasan? Ini kan pemerasan jatuhnya Pak. Masih dalam pendalaman. Hingga kini keduanya masih menjalani pemeriksaan di Kejati Sumsel. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, seorang mahasiswa di Palembang, Sumatera Selatan diringkus polisi setelah mencuri uang puluhan juta rupiah dari rumah temannya. Pelaku menipu korban dengan meminta bantuan mengambil uang menggunakan kartu ATM miliknya agar rumah korban dalam keadaan kosong.
Rekaman kamera pengawas merekam aksi pencurian uang di sebuah rumah warga di kawasan Sematang Borong, Palembang, Agustus 2025 lalu. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan berpura-pura meminta bantuan mengambil uang dari ATM miliknya. Saat korban pergi, pelaku masuk ke rumah dan membawa kabur uang senilai 80 juta rupiah. Korban mulai curiga setelah menemukan pintu gudang terbuka dan uangnya raib. Berdasarkan rekaman CCTV, ia melapor ke polisi dan mengarah pada rekannya. Unit 4 Subdit 3 Jatan Ras di Treskrim Polda Sumsel akhirnya membekuk pelaku di kawasan Jakabaring. Dalam upaya kabur, pelaku sempat menceburkan diri ke sungai sebelum akhirnya ditangkap. Pelaku diketahui bernama Adam Malik, seorang mahasiswa. Dari tersangka, polisi menyita sisa uang hasil curian sebesar 24,8 juta rupiah dan sebuah tas bermerek. Menipu pemilik rumah, khususnya kosan, yang mana pelaku dengan berpura-pura minta tolong untuk mengambilkan uang di ATM. Setelah berpura-pura, korban mengambilkan uang di ATM, pelaku melakukan penggeledahan kepada rumah dan mengambil uang sebesar 80 juta. Tersangka kini ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pria di Palembang tertipu hingga jutaan rupiah saat akan membeli PlayStation melalui marketplace. Dengan cara baru, pelaku meminta korban melakukan top up di sebuah aplikasi, lalu mengirim tautan palsu yang digunakan untuk menguras seluruh saldo korban. Diduga menjadi korban penipuan, Ahmad Rizky, warga rumah susun di Bukit Kecil, Palembang, melapor ke Polrestabes Palembang pada Senin 6 Oktober 2025 siang. Kasus bermula saat korban berminat membeli PlayStation dan televisi dari akun penjual di marketplace Facebook. Setelah sepakat harga, pelaku meminta korban melakukan top up senilai 2 juta rupiah melalui aplikasi Bisa Dagang. Tak lama pelaku mengirim tautan dan meminta korban memasukkan kode OTP dari aplikasi tersebut. Namun setelah kode dikirim, saldo milik korban di aplikasi langsung terkuras habis. Nawar PS3 sama TV-nya di Facebook, lalu lanjut ke WA. Terus si penipu nyuruh download aplikasi Bisa Dagang. Dan untuk meyakinkan, sudah top up sebesar 2 juta rupiah. Sudah ke top up ke 2 juta rupiah, dia ngirim link. Terus disuruh sesuai arahan dia mencet link itu, terus minta kode OTP. Sesudah kode OTP itu keluar, tak lama tuh saldo di dalam itu hilang. Laporan Ahmad Rizky diterima petugas Polrestabes Palembang dan kini tengah diselidiki Satreskrim. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari informasi lainnya, saudara, jembatan beton di Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan ambruk meski belum lama dibangun. Diduga tingginya intensitas hujan menjadi penyebab robohnya jembatan tersebut. Jembatan beton sepanjang 20 meter dan lebar 5 meter di lingkungan 9 Batu Belang, Muara 2, Ogan Komering Ulu Selatan ambruk meski baru dibangun pada akhir 2023. Kerusakan jembatan terjadi pada pondasi, oprit, serta dinding penahan runtuh sehingga tak bisa dilintasi kendaraan. Tim kami sudah melakukan survei juga, menindaklanjuti laporan tersebut, namun secara teknis kami belum bisa menyimpulkan penyebab. Namun disinyalir itu salah satu adalah akibat dari tingginya curah hujan. Untuk panjang jembatan yang ambruk itu berapa itu kira-kira itu, Pak? Kurang lebih 15 sampai 20 meter. Jembatan itu adalah jembatan beton. Namun memang berdasarkan laporan dari tim kami ke lapangan, memang kontur tanah di situ memang tanah pasir gunung yang memang labil ketika curah hujan tinggi, mungkin tampungan air tidak memadai sehingga mengakibatkan pondasinya tergerus. Dugaan sementara ambruknya jembatan disebabkan curah hujan tinggi dan kondisi tanah labil di sekitar lokasi yang membuat pondasi tidak mampu menahan beban. Setiabudi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel.
Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, Saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah diperiksa sejak Rabu siang, penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu menetapkan Parizan Hermedi, anggota DPRD Kota Bengkulu sebagai tersangka kasus korupsi Pasar Panorama. Politikus PAN ini menjadi tersangka setelah menjual kios di Pasar Panorama dengan harga tinggi kepada pedagang, meski mengetahui lahan itu merupakan milik pemerintah Kota Bengkulu. Jaksa mengungkap Parizan memanfaatkan jabatannya sebagai anggota DPRD untuk meyakinkan pedagang bahwa ia bisa membangunkan kios baru. Dari puluhan kios di pasar tersebut, tersangka mematok harga bervariasi mulai 50 juta hingga 300 juta rupiah. Atas tindakan tersangka, baik pedagang maupun pemerintah Kota Bengkulu mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Manfaatkan jabatannya selaku anggota dewan, masyarakat percaya dan memaksa untuk membayar senilai tersebut, dan jika tidak dibayar tentu pedagang ini tidak mendapatkan kios. Pedagang ini mau tidak mau karena mereka memang itu sumber mata pencariannya, jadi terpaksa mereka membeli kios dengan harga sebesar itu, yang mana tanah daripada kios-kios ini tentu kita ketahui bersama merupakan milik pemerintah Kota Bengkulu. Oknum anggota DPRD ini kini ditahan di Rutan Bengkulu selama 20 hari ke depan guna proses penyidikan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Tim gabungan Polresta Bengkulu dan Polda Bengkulu bergegas meringkus 3 kawanan pencuri motor yang mobilnya terjun ke dalam jurang di perbatasan Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah. Kondisi mobil tampak ringsek di dalam jurang setelah berupaya kabur dari kejaran polisi. Dari dalam mobil pelaku, sejumlah kendaraan roda 2 hasil curian turut diamankan. Kawanan ini sebelumnya beraksi menggasak 3 unit sepeda motor dalam 1 hari di 3 lokasi berbeda di Kota Bengkulu. Diketahui komplotan ini sudah beraksi di 9 TKP. Tak hanya mencuri sepeda motor, pelaku juga kerap membobol rumah kosong. Saat kita pengejaran, sehingga mobil yang ditumpangi sama pelaku ini tergelincir di simpang Nakau dan masuk ke dalam jurang. Berdasarkan hasil wawancara sementara, kepada ketiga pelaku ini mengakui perbuatan melakukan aksi pencurian. Jadi ini bukan cuma sekedar pencurian kendaraan bermotor, tetapi juga ada beberapa rangkaian kejadian pencurian, yaitu masuk ke dalam rumah yang tidak berpenghuni dan melaksanakan aksi pencurian tersebut. Ketiga pelaku yang merupakan residivis kini kembali terancam kurungan penjara hingga 7 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Lansia lanjut usia ditemukan tewas tenggelam di dalam sungai di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebelum ditemukan meninggal, korban sempat pergi dari rumah tanpa pamit. Polsek Geragai bersama tim Inafis Polres Tanjung Jabung Timur mendatangi kediaman Mulyono, kakek 82 tahun yang sebelumnya ditemukan tewas di dalam sungai. Jasad korban ditemukan warga mengapung di Sungai Pandan Lagan, Jembatan Blok B PT Abdillah, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh petugas sekuriti PT Abdillah yang tengah menggelar patroli rutin. Kemarin ada laporan dari salah satu warga, itu ada salah satu warga atau satpam PT itu perusahaan, kan salah satu perusahaan di Geragai, pas lewat patroli itu melihat PT Abdillah melihat sesosok mayat di sungai. Kemudian kami perintahkan piket untuk menuju lokasi, kemudian beserta warga mengevakuasi mayat tersebut ke daratan. Indikasi awal memang, mohon maaf, almarhum memang sudah usia sangat tua, yaitu 82 tahun, dan memang ada kurang pendengaran juga kan. Jasad korban kemudian dievakuasi ke daratan oleh warga dan petugas sekuriti PT Abdillah. Korban meninggal diduga mengalami sakit. Kami bahwa Polres melakukan kegiatan autopsi, namun menimbang
dan kami setelah bermusyawarah dengan keluarga besar, kami menolak untuk dilakukan otopsi dikarenakan kejadiannya terjadi. Pihak keluarga menolak jenazah korban dilakukan otopsi. Keluarga menyebut korban meninggal akibat mengalami kecelakaan. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Tim Reskrim Polsek Merlung menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor lintas provinsi. Pelaku ditangkap di Kecamatan Merlung saat melarikan diri. Saat ditangkap tidak ada perlawanan dari pelaku. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku melakukan aksi pencurian lintas provinsi, yaitu di Jambi, Jawa Barat, dan Lampung. Iwan Darmawan, warga Desa Lumahan, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditangkap berdasarkan laporan warga Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kehilangan sepeda motor. Pelapor yang juga korban mendapat informasi dari rekannya, motor miliknya mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Timur. Untuk memastikan, korban melapor ke polisi. Ketika korban tiba di lokasi kecelakaan, motor tersebut benar milik korban, namun pelaku langsung melarikan diri. Polisi mendapat laporan bahwa pelaku berada di kawasan PTWKS. Polisi kemudian bergerak cepat dan menangkap pelaku. Unit Reskrim Polsek Merlung berhasil mengamankan satu terduga pelaku tindak pidana pencurian yang selama ini sangat meresahkan masyarakat, khususnya wilayah Lintas Timur, dengan inisial BY dengan umur sekitar 23 tahun. Dari hasil pengembangan kita bahwasanya beliau merupakan residivis dan telah melakukan beberapa kejahatan. Dan ini masih dalam pendalaman. Ada beberapa TKP di wilayah Lampung dan daerah Jawa. Dan kita amankan hari ini karena telah melakukan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Merlung, khususnya di TKP di daerah Desa Rantau Badak, Kecamatan Muara Papalik. Untuk pelaku saat ini dalam proses penyelidikan dan pengembangan guna proses lebih lanjut dan akan kita kembangkan terus apakah ada TKP lain di wilayah hukum. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolsek Merlung, dikenakan pasal 36 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Tim Liputan Kompas TV Jambi. JS, seorang siswa SMP Negeri 12 Krui, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, meninggal dunia di tangan teman sekolahnya sendiri. Peristiwa terjadi pada Senin 29 September lalu, di mana pelaku SR nekat menghabisi nyawa korban lantaran merasa sakit hati, kerap dibuli atau alami perundungan. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Pesisir Barat, AKBP Bestiana, yang mengatakan saat kejadian, korban mendatangi pelaku di jam istirahat sekolah dan melakukan pemukulan hingga menantang berkelahi. Pelaku yang tak terima dengan perlakuan tersebut langsung menyerang dan menusuk korban menggunakan gunting hingga alami sejumlah luka. Dari hasil pemeriksaan saksi, bahwa korban sebelumnya sudah 4 kali melakukan perundungan terhadap pelaku. Ada korban atas nama JS itu menghampiri anak atas nama SR, ya, menghampiri ke ruang kelasnya. Dia melakukan pemukulan terhadap anak tersebut. Dia menendang mejanya, kemudian yang bersangkutan melakukan perlawanan. Kebetulan ada gunting di laci mejanya, dia gunakan gunting itu untuk melakukan perlawanan. Akhirnya yang si korbannya terluka, sempat dirawat, kemudian dinyatakan meninggal dunia. Namun sebelumnya hasil pemeriksaan dapat dijelaskan bahwa sudah sebanyak 4 kali si korban ini melakukan penyerangan terhadap anak tersebut. Nah, ini yang kelima, dia melawan dan setelah dilawan si korban ini meninggal dunia. Jadi motifnya bullying ya, Bu? Saat ini pelaku yang masih berusia di bawah umur sudah diamankan di Polres Pesisir Barat. Polisi menghimbau pihak sekolah dan dinas pendidikan untuk lebih bisa memperhatikan perkembangan anak didik hingga aktivitasnya selama di lingkungan sekolah. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebanyak 11,5 kg narkotika jenis sabu dimusnahkan petugas. Sabu tersebut ditemukan dikemas dalam 12 bungkus teh Cina. Proses pemusnahan
dilakukan dengan cara diblender satu persatu. Usai diblender, sabu tersebut langsung dibuang ke dalam septic tank. Sabu seberat 11,5 kg ini sebelumnya ditemukan Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung di dalam kotak kulkas bekas yang terbuang di tepi pantai Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka pada Mei lalu. Dengan pemusnahan barang bukti narkoba metamfetamin jadi sabu seberat 11,560 kilo atau 11.560 gram. Kalau dirupiahkan kira-kira mungkin lebih 11 miliar temuan ini. Jadi ditemukan itu di dalam freezer, sebagian freezer yang ada tadi sudah dilihat itu hanyut di tengah laut, mungkin sudah lama. Sampai saat ini tidak bertuan. Kami tetap melakukan penyelidikan untuk siapa pemilik barang ini. Hingga saat ini, penyidik masih mencari pemilik barang haram tersebut. Diduga, sabu tersebut dibuang pemiliknya dari tengah laut dan akan diedarkan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Tenun merupakan kain tradisional Nusantara yang memiliki ciri khas di setiap daerah. Di Bangka Belitung, kain tenun cual menjadi salah satu warisan budaya yang dulunya hanya digunakan para bangsawan. Tenun cual dikenal dengan motif khas Melayu seperti jandi bekecak dan pengantin bekecak. Sebagian di antaranya ditenun menggunakan benang emas. Proses pembuatan tenun cual bukanlah pekerjaan mudah. Untuk satu set kain sederhana dibutuhkan waktu rata-rata 15 hari. Namun untuk motif rumit, pengerjaannya bisa memakan waktu 5-6 bulan. Mas Lina, salah satu pengrajin sekaligus generasi ketiga yang melanjutkan usaha keluarganya sejak 1990, terus konsisten melestarikan kain tradisional ini. Dalam sebulan, Mas Lina mampu memproduksi hingga 30 set kain motif sederhana dan 3 set motif premium. Kita dari tahun 1990. Ibu lah generasi keberapa? Apa ibu lah pertama kemarin? Karena kita ini keturunan dari nenek moyangnya orang tua kita. Jadi sudah 4 keturunan, 5 keturunan sama cucu saya. Oh, jadi cucu ibu pun ikut ini pun? Iya. Ikut ini juga? Wow. Iya. Jadi itu sekali nenun bisa jadi berapa hari Bu? Ini yang saya kerjakan ini sekitar 15 hari. 15 hari? Satu setel. Yang paling lama tuh bisa berapa hari? Yang paling lama itu sekitar 5 atau 6 bulan ini. Harga kain tenun cual berkisar antara 2 juta rupiah hingga 5 juta rupiah, tergantung bahan dan kerumitan motif. Kain tenun cual ini tak hanya diminati di dalam negeri, namun juga telah menembus pasar internasional seperti Malaysia, Singapura, Tiongkok, hingga Belanda. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel, saudara. Lansia penjual kacang di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan seorang perempuan. Peristiwa yang viral di media sosial itu membuat korban mengalami luka, sementara pelaku telah diamankan polisi. Bu, jangan Bu, Bapak. Sebuah video yang direkam pengguna jalan memperlihatkan seorang lansia penjual kacang terlibat cekcok dengan seorang perempuan di simpang Rumah Sakit Caritas Palembang, Sabtu 4 Oktober 2025. Dalam rekaman, perempuan tersebut memukul lansia dengan kawat kemoceng dan gunting hingga korban Hasan warga Panca Usaha mengalami luka di bagian telinga. Tak lama setelah keributan, polisi mengamankan pelaku bernama Linda beserta barang bukti yang digunakan untuk memukul korban.
Polisi menyebut peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba saat korban tengah berjualan tanpa adanya motif maupun hubungan antara keduanya. Terduga pelaku seorang perempuan dan bersama anak-anaknya, termasuk korban juga sudah kami tuntut. Untuk selanjutnya ini gimana, Bu? Sekarang kedua belah pihak masih dimintai keterangan. Tidak ada, jadi ketika korban ini sedang berjualan kacang, tiba-tiba pelaku ini memanggil dan langsung memukul korban. Korban sempat dijemput polisi di rumahnya untuk dimintai keterangan, meski hingga kini ia belum membuat laporan resmi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang guru honorer di Palembang merasa diperlakukan tidak adil di sekolah tempatnya mengajar. Ia mengaku dipersulit saat hendak mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Belum tahu, tapi kemarin itu... Sambil menahan rasa kecewa, Feni Zeliana, guru honorer di salah satu SMA negeri di Palembang, menceritakan nasibnya yang merasa dikucilkan di tempat ia mengajar. Setiap semester, Feni yang mengampu mata pelajaran sejarah mengaku jarang mendapat tugas tambahan. Kini mata pelajaran yang diajarkannya bahkan ditiadakan dengan alasan sepi peminat. Kekecewaan Feni semakin dalam setelah dirinya tidak direkomendasikan sekolah untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 tahun 2024. Ia pun berharap Dinas Pendidikan Sumsel dapat mengevaluasi kebijakan sekolah tempatnya mengajar. Minta keadilan apa yang selama ini saya alami di sekolah itu. Saya difitnah, saya dikirim opini itu luar biasa. Padahal seluruh siswa saya itu tahu bagaimana potensi saya. Bahkan mereka bilang, kenapa Bu tidak mengajar, Ibu mengajar bahasa Inggris, segala macam. Saya senang. Jadi saya klarifikasi sama mereka apa mungkin mereka tidak minat pelajaran saya. Ternyata dari kuesioner ini mereka tidak memilih pelajaran sejarah tingkat lanjut karena tidak dimasukkan ke dalam paketan. Menanggapi hal itu, Dinas Pendidikan Sumsel menjelaskan, Feni merupakan guru paruh waktu yang menggantikan guru pensiun pada 2022 dengan SK diterbitkan setahun kemudian. Namun pada tahun yang sama, 2 guru sejarah berstatus ASN dimutasi ke sekolah tersebut, sehingga jam pelajaran dibagi dan diprioritaskan bagi guru bersertifikasi. Terkait pendaftaran P3K, Dinas Pendidikan Sumsel menyebut Feni sempat mendaftar, namun sistem aplikasi menolak karena kendala data saat pengisian pada Juli-Agustus 2025. Disdik Sumsel memastikan masalah itu bersifat teknis dan hanya soal waktu serta antrean. Beliau itu kalau berdasarkan data yang saya punya, saya dapat di tahun ajaran 2003-2004, beliau ada jumlah jamnya 92 GB, ya, dari seluruh kelas itu total. Beliau katakanlah hanya kebagian sejarahnya 2 jam. Kenapa 2 jam? Itu tadi Pak sudah diampra, sudah untuk memenuhi guru-guru yang sertif. Sementara pihak sekolah hingga kini belum memberikan tanggapan terkait persoalan tersebut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk memastikan kualitas bahan baku program makan bergizi gratis tetap terjaga, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan memperketat pengawasan terhadap produsen. Persaingan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku program makan bergizi gratis kian ketat, seiring bertambahnya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Sumatera Selatan. Lonjakan permintaan dikhawatirkan membuka peluang permainan harga dan penurunan kualitas bahan pangan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel kini memperketat pengawasan di tingkat produsen untuk memastikan komoditas seperti telur dan ayam potong tetap berkualitas demi menjaga keamanan serta kelayakan menu MBG. Kalau itu kita temukan, mungkin memang harus perlu kita tindak. Tapi yang jelas dalam hal pengadaan, apakah itu daging, apakah itu telur, semuanya, buah-buahan, sayur-sayuran, belilah di tempat atau produksi lokal yang memang budidayanya baik. Dengan pengawasan yang ketat, pemerintah berharap seluruh pihak yang terlibat dalam program makan bergizi gratis dapat menjaga integritas dan kualitas bahan pangan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, saudara, manajemen Sriwijaya FC kini menanti kedatangan pemain asing mereka.
Proses pengurusan kitas untuk Michael Enu telah rampung, sehingga sang pemain segera bisa bergabung dengan skuad Laskar Wongkito. Manajemen Sriwijaya FC memastikan pemain asing incarannya Michael Enu segera tiba dalam waktu dekat. Proses pengurusan kitas untuk pemain asal Ghana itu telah rampung sehingga ia bisa segera bergabung bersama Laskar Wongkito. Jika kedatangannya sesuai rencana, Michael Enu berpeluang diturunkan saat Sriwijaya FC menghadapi PSPS Pekanbaru pada pekan kelima kompetisi Championship 2025-2026. Kita bukan tidak ada pemain asing ya, kita saat ini kan memang kebetulan kesulitan untuk mengurus Enu ini merupakan ada pemain memang tidak pernah main di Indonesia. Kitasnya jadi agak sedikit rumit, kita harus ke FIFA, harus ke LIB lagi, ke PSSI pusat untuk mengurus surat menyurat masalah Enu. Karena Enu tidak pernah main di Indonesia, karena kita mengambil Enu ini merupakan dari pemain dari Ghana. Pernah bermain di klub Afrika kan? Dan juga pernah pemain timnas Ghana di usia 19. Manajemen juga menegaskan tim tetap akan mengandalkan jasa pemain asing untuk memperkuat skuad musim ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sumsel United belum mampu keluar dari tren negatifnya. Bertandang ke markas Bekasi City di Stadion Patriot Candrabaga, mereka harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor tipis 0-1. Bertandang ke Stadion Patriot Candrabaga, Sumsel United mampu memberikan perlawanan sengit tuan rumah FC Bekasi City. Beberapa kali serangan mereka merepotkan lini pertahanan, namun keberuntungan belum berpihak. Gol tunggal Muhammad Fadli di menit ke-30 menjadi pembeda dalam laga ketat ini. Meski terus menekan hingga peluit panjang berbunyi, Sumsel United gagal menyamakan kedudukan dan harus pulang dengan kekalahan tipis 0-1. Hasil ini bagus secara hasil, secara permainan kita sedikit lebih unggul di atas Bekasi. Tapi mungkin beberapa peluang tadi tidak bisa kita gol dan itu tidak bagus buat kita. Jadi nanti kita evaluasi kemampuan fisik. Ada beberapa peluang tadi tergol. Mudah-mudahan ke depan kita bisa evaluasi untuk kita tetap bertahan sampai menjadi pemain. Terima kasih. Hasil ini membuat Sumsel United turun ke peringkat kelima klasemen sementara grup 1 dengan koalisi 6 poin dari 4 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Video yang viral di media sosial memperlihatkan detik-detik seorang pria menembak pengendara motor di Jalan Poros Desa Sungai Jeruju, Cengal, Ogan Komering Ilir pada Senin 6 Oktober 2025 pagi. Setelah melepaskan tembakan, pelaku melarikan diri dengan mobil, sementara korban terjatuh dan meninggal di tempat. Istri korban yang saat kejadian dibonceng korban histeris melihat suaminya tak berdaya. Tak sampai 24 jam, polisi menangkap pelaku RN yang ternyata rekan korban. Penembakan diduga dipicu dendam lama setelah pelaku merasa dipermalukan korban saat akan meminjam sejumlah uang di depan umum. Jadi pelaku menembak korban menggunakan senjata api rakitan. Nanti untuk barang bukti juga sudah kita amankan. Revolver sebanyak 1 kali mengenai dada korban. Keterangan tersangka bahwa motifnya adalah karena dendam, sakit hati. Dia diejek di depan umum orang banyak sehingga dia melampiaskan. Dari tersangka, polisi menyita 1 senjata api rakitan jenis revolver. Kini tersangka ditahan di Polres Oki dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ini, Sini bang. Seorang jaksa gadungan ditangkap tim Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pelaku berinisial BA ternyata ASN aktif di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Waikanan, Lampung. BA ditangkap ketika mengenakan seragam dinas kejaksaan.
Selain dirinya, seorang rekannya yang berprofesi sebagai pengusaha di Palembang juga ikut ditangkap. Penangkapan bermula dari kecurigaan aparat saat BA yang mengaku sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung meminta pengawalan Kodim untuk bertemu Bupati Oki. Dari penyelidikan, diketahui BA menyamar karena tergiur imbalan dari Kepala Dinas Pendidikan untuk membantu menyelesaikan kasus yang tengah ditangani Kejari Oki. Pelaku diduga telah menerima uang dari Kepala Dinas tersebut, baik melalui transfer maupun tunai. Motifnya apa dia, Pak? Ngaku-ngaku ya, jadi pasti motifnya ingin mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini mereka itu sudah menerima 2 kali transfer. Nah, meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan yang ditransfer melalui supir beliau. Berapa jumlah? Pertama dikirim itu sebesar 5 juta, yang kedua dikirim sebesar 2.500.000 dan cash sebesar 3 juta. Pak, selain itu siapa lagi korban pemerasan? Ini kan pemerasan jatuhnya, Pak. Hingga kini keduanya masih menjalani pemeriksaan di Kejati Sumsel. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bertandang ke Stadion Patriot Candrabaga, Sumsel United mampu memberikan perlawanan sengit tuan rumah FC Bekasi City. Beberapa kali serangan mereka merepotkan lini pertahanan, namun keberuntungan belum berpihak. Gol tunggal Muhammad Fadli di menit ke-30 menjadi pembeda dalam laga ketat ini. Meski terus menekan hingga peluit panjang berbunyi, Sumsel United gagal menyamakan kedudukan dan harus pulang dengan kekalahan tipis 0-1. Hasil ini bagus, secara hasil, secara permainan kita sedikit lebih unggul di atas Bekasi. Tapi mungkin beberapa peluang tadi tidak bisa kita gol dan itu tidak bagus buat kita. Jadi nanti kita evaluasi kemampuan fisik. Ada beberapa peluang tadi kita gol. Mudah-mudahan ke depan kita bisa evaluasi untuk kita tetap bertahan sampai menjadi baik. Terima kasih. Hasil ini membuat Sumsel United turun ke peringkat kelima klasemen sementara grup 1 dengan koalisi 6 poin dari 4 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.